kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan memulaikan ibadah kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Kami mengangkat hati kami Tuhan, dan kami memandang kekudusan-Mu sebelum kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami menyembah Engkau ya Tuhan, serta memuji memuliakan nama-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah Tuhan,
Sampai pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh bertemu dengan sanak saudara kami, teman seiman kami. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini juga kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak semua waktu, ada kalanya waktu tidak bisa lagi didengarkan. Namun selama waktu dan kesempatan ini ada dalam kehidupan kami harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu, atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berdoa juga ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu dimanapun berada yang mungkin masih dalam perjalanan menuju rumah ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka di tengah perjalanan sehingga boleh sampai dengan selamat di tempat ini. Dan kami boleh sama-sama memuji Tuhan, kami sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kehidupan kami juga boleh sama-sama dibangun di atas dasar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih jikalau mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang berhalangan hadir karena sakit penyakit atau karena hal-hal lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka di rumah mereka masing-masing yang mendengarkannya secara live streaming. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dijunjung tinggi di dalam setiap ibadah yang kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam yang di belakang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Kiranya juga kesehatan, keluarga dan pekerjaan kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita seperti minggu lalu yang kita dengarkan firman Tuhan, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, namun kita harus mempersiapkan diri dengan apapun yang terjadi di esok hari, supaya apa yang kita lakukan adalah apa yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang sangat lama, namun memberkati kita semua. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegap. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita naikkan kembali dari awal. Bait yang kedua. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layak. Di sanalah terang abadi, di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan
bertemu. Sama-sama kita katakan. Banyak hal tak kupahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya rindu kita menyanyikannya kembali dari awal. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini ada banyak misteri yang kita lalui, seperti misteri di mana kita lahir, dalam suku apa kita lahir, dan yang kedua misterinya adalah kapan kita dipanggil oleh Tuhan, atau kapan kita datang kepada Tuhan, atau Tuhan yang datang kepada kita. Namun melalui pujian ini kita diteguhkan bahwa tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang menolong, dan tangan Tuhan yang menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti yang beberapa minggu lalu firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa sukacita kita adalah sukacita yang kita mengerti. Sukacita yang dapat kita rasakan, yang kita mengerti, bukan yang tidak kita mengerti. Oleh sebab itu kita akan menyanyikan satu pujian, sukacita melayani bila ku merenungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Mari kita akan bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lagu yang sangat lama namun memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Bila ku merenungkan kasih Tuhan. Amin. Bila ku merenungkan kasih Tuhan. Amin. Yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggung-Nya, amin. Apa alasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, amin. Ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan
sampai Tuhan datang kembali. Sama-sama katakan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Amin. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana. Oh, bukan pada harta yang fana. Amin. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Kita naikkan pujian kembali dari awal bersama, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersama kita. Amin. Dan salib dunia meninggi, semua akan ringanlah terasa bila ku ingat kasih suci. Amin. Bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi. Amin. Begitu kiranya ku menjadi, haleluya, pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, oh, bukan pada harta yang fana. Amin. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Oh, bukan pada harta. Oh, bukan pada harta yang fana. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Sekali lagi. Oh, bukan pada harta. Oh, bukan pada harta yang fana. Amin. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Sekali lagi. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujian ini tidak bermaksud memberikan kita satu pengertian bahwa harta itu tidak berguna. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta itu bisa membuat kita sukacita. Namun seperti yang Bapak Gembala sampaikan bahwa sukacita yang sebenarnya itu adalah karena kita mengerti kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan harta yang di dunia ini pelengkap untuk keselamatan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan bermaksud pujian ini kita enggak cari uang, enggak seperti itu. Di dalam harta kita juga kita bisa bersukacita. Namun lebih daripada itu, sukacita kita adalah karena kita sudah diselamatkan. Sukacita kita karena kita, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, penuhiku Roh Kudus, bawaku lebih dalam masuk dalam hadirat. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bawaku
lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa hadirat-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Jikalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Tidak ada yang ingin bersaksi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jikalau tidak ada yang bersaksi, saya undang Bapak Gembala kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus
Tuhan menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menaungi kami, mengurapi kami, dan juga memberikan kami kekuatan di tengah-tengah pergumulan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan juga memberikan kami semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kalau kita melihat yang ada di depan kita saat ini, kita tentunya kita diingatkan satu hal. Apa itu? Yaitulah kita diingatkan kasih mula-mula. Karena sekali lagi kalau kita kehilangan kasih mula-mula, begitu firman Tuhan mengatakan betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Jadi puji Tuhan saat ini di hadapan kita sudah tersedia pemandangan seperti ini, dan biarlah ini juga mengingatkan kita semua, terutama mengingatkan saya supaya tidak kehilangan kasih mula-mula. Dulu pada waktu masih pacaran, bagaimana kalau pacarnya atau tunangannya mau jatuh kesandung, waduh, disayang, kenapa sayang? Apanya yang sakit? Ini kalau mula-mulanya seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi istri, sudah lama, kesandung sedikit, sudah kehilangan, sudah matanya kemana saja, jalan jereng aja. Jadi itulah, kita senantiasa saat ini kita bisa diingatkan supaya tidak kehilangan kasih mula-mula. Sebab kalau kita kehilangan, begitu dalamnya kita. Tapi biarlah saat ini kita selalu juga diingatkan, terutama juga dalam mengasihi Tuhan, supaya kita tidak semakin hari semakin kehilangan, tapi semakin memuncak kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Rut pasal 1 ayat yang pertama. Tentunya kita sudah paham tentang kitab Rut ini, bagaimana Rut ini diambil, tapi saya tidak membahas itu, tetapi firman Tuhan membahas satu hal, yaitu tentang bagaimana terjadi kelaparan. Rut pasal 1 ayat yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah membaca tadi di dalam kitab Rut tadi, bahwa di Israel pada waktu itu terjadi kelaparan. Dan ada satu keluarga, mulai dari tadi Elimelek. Kalau saudara baca berikutnya, dalam satu keluarga itu ada seorang bapak, Elimelek, dan juga istrinya Naomi dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion pada waktu itu. Dia tinggalkan Bethlehem. Nah, kalau kita melihat arti daripada nama Bethlehem, Bethlehem ini artinya adalah rumah roti. Ya, Bethlehem ini artinya rumah roti. Jadi sekali lagi kalau kita menyadari bahwa di dalam Bethlehem itu rumah roti, tentunya ada menjadi satu pertanyaan bagi kita. Loh, rumah roti di situ berarti kan banyak roti di situ. Tapi kok bisa terjadi sampai kelaparan seperti itu? Kok bisa sampai terjadi kelaparan? Ini satu pertanyaan yang betul-betul ketika saya membaca hal ini, loh kok bisa sampai terjadi kelaparan? Padahal Bethlehem artinya rumah roti, seharusnya tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan roti, tidak kekurangan apa. Semua terjamin di situ. Tapi kenapa sampai terjadi kelaparan? Ini yang satu pertanyaan yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh, dan ada jawabannya ternyata. Nah, ternyata jawabannya yang pertama adalah meninggalkan Bethlehem. Tadi kita sudah membaca di dalam kelaparan itu, Elimelek beserta keluarganya dia tinggalkan Bethlehem. Jadi ini kesalahan kenapa sampai terjadi kelaparan. Seharusnya dia tetap berada di Bethlehem.
karena Bethlehem di situ adalah rumah roti, rumah makanan di situ. Tetapi dia tinggalkan Bethlehem. Nah, ini penyebab dari kelaparan itu sendiri. Nah, kalau kita juga merujuk tentang nama Bethlehem ini, tentunya kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, tepatnya di kandang. Nah, juga di kandang itu Tuhan Yesus ditempatkan di dalam palungan. Palungan ini apa? Palungan ini tempatnya makanan bagi domba-domba. Jadi palungan itu tempatnya makan, Tuhan Yesus diletakkan di situ. Artinya Tuhan Yesus menjadi makanan bagi domba-domba. Nah, jadi kandang itu Bethlehem juga pengertiannya berbicara tentang kandang, kandang penggembalaan, tempatnya makanan. Seharusnya tidak terjadi kelaparan. Tapi justru kenapa terjadi kelaparan? Yaitu tadi jawabannya, karena tinggalkan Bethlehem sehingga terjadi kelaparan. Dan kalau kita melihat bahwa akibat dari kelaparan ini tidak langsung orang mati, tidak langsung mati, tidak, tetapi ada tahapannya. Tahapan di dalam Alkitab mengatakan, kita tentunya masih ingat bagaimana pengikutan banyak orang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu mereka 3 hari mengikut Tuhan Yesus, mereka lapar. Murid-muridnya tidak punya hati. Tuhan Yesus disuruh, Tuhan suruhlah mereka pulang. Waduh, kelaparan tapi disuruh pulang. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus katakan, kamu harus kasih makan. Aku tidak mau kalau mereka sampai pingsan nanti di jalan. Jadi akibat dari kelaparan ini, sekali lagi saya katakan, bukan langsung mati, tetapi pingsan terlebih dahulu. Pingsan ini, kalau berkata tentang pingsan, tentunya tidak sadar. Orang pingsan semaput itu tidak sadar. Nah, itu keadaan orang yang lapar, tidak sadar, sampai akhirnya kalau tidak tertolong, ini menuju ke arah kematian. Kalau kita baca, tentunya kita sudah tahu ceritanya bahwa Elimelek dan kedua anaknya semua mati di situ. Ya, kalau saudara baca di kitab Rut itu, semua mati. Jadi ini dampaknya, akibat dari kelaparan. Sungguh mengerikan sekali lagi. Nah, tadi kenapa sampai terjadi kelaparan? Yaitu tadi, karena tinggalkan Bethlehem sama dengan tinggalkan kandang penggembalaan. Tempatnya roti, tempatnya makan yang seharusnya dia terpelihara, sehat, gemuk, bertumbuh, dan sampai ke arah kesempurnaan. Tapi yaitu tadi, terjadi kelaparan sampai akhirnya mengalami kematian seperti itu. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana meninggalkan ibadah atau kandang penggembalaan, atau prakteknya meninggalkan ibadah ini. Nah, saya teringat juga di dalam Perjanjian Lama, ini prakteknya meninggalkan penggembalaan, kandang penggembalaan atau tinggalkan ibadah. Ini di dalam Perjanjian Lama kita temukan di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 27 terlebih dahulu. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-27. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ini ada dua pribadi yang kita bisa dapatkan dari bagaimana kalau orang yang suka tinggal di kemah atau tinggal di padang, tinggal di Bethlehem atau di kandang penggembalaan. Ini sama seperti tadi yang kita sudah baca, seperti Yakub tadi. Yakub ini adalah orang yang tenang. Orang yang tenang, suka tinggal di kemah. Artinya ya dia suka tergembala memang. Tempat penggembalaan itu yang dia sukai. Sama dengan suka itu gemar beribadah. Gemar beribadah. Apa yang kita dapatkan tadi? Nah, sehingga dia membuat tenang dalam kehidupannya, menghadapi apa saja, situasi apapun juga tenang dia dalam hidupnya kalau berada dalam kandang. Tapi kalau di luar penggembalaan, seperti Esau tadi, Esau ini adalah orang, sebenarnya kalau kita baca ya, Esau ini orang yang potensinya luar biasa. Kalau kita lihat Esau ini, dia badannya merah, ini tanda ketebusan, sudah ditebus oleh Tuhan. Kemudian juga dia badannya berbulu, sama dengan dia punya jubah pelayanannya luar biasa. Tapi ini yang membedakan kedua-duanya ini, antara Yakub dan Esau. Yakub suka di kemah, tetapi Esau ini suka di padang, suka berburu dia di situ. Wah, berburu. Terus kemudian lanjutkan ayat yang ke-29 sampai 30. Ayat yang ke-29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Ya. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kalau di penggembalaan tadi saya katakan enak di situ, dia masak-masak, dia makan semua di situ. Tapi berbeda dengan keadaan dia di padang di situ. Tidak ada yang bisa dimakan. Ya kalau dapat, kalau tidak dapat, ya tidak bisa makan. Tetapi Yakub berbeda. Dia selalu bisa masak-masak, dia selalu bisa makan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ayat yang ke-30. Kata Esau kepada Yakub,
Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Iya, terima kasih. Menurut pandangan daging daripada Esau, Yakub ini orang yang bodoh. Bodoh kamu itu, Yakub. Lihat aku ini di padang, bisa lihat semua, bisa dapat semua, bisa menghasilkan semua. Tetapi Yakub tinggal di kemah, suka tinggal di kemah, memang tidak enak bagi daging. Orang yang suka tinggal di kandang itu tidak enak, tidak bisa gerak bebas, tidak bisa liar dan lain sebagainya. Semua terbatas, gerakannya juga terbatas, semua serba terbatas. Karena tidak bisa kemana-mana, sudah ada dindingnya dalam pengembalaan situ, sehingga tidak bisa bebas gerakannya, tidak bisa liar. Nah, mungkin pemandang dagingnya daripada Esau seperti itu. Bodoh kamu, Yakub, seperti katak dalam tempurung dan lain sebagainya. Lihat aku ini dapat segalanya, berburu daging. Nah, tentunya kalau berburu ini berburu daging. Saudara bisa baca itu di dalam Galatia, bagaimana daging itu. Ya di situ dia berburu di situ. Memang luar biasa dapat memang. Oh, lihat ini aku bisa makan sate rusa, bisa makan sate apa semua dia dapat. Tapi satu titik tertentu keadaannya dia mengalami kelelahan sampai dia datang kepada Yakub tadi. Aku lelah, Yakub. Nah ini dia dapat mungkin segalanya, tapi satu titik tertentu dia akan mengalami kelelahan di situ dan kelaparan. Orang lelah itu pasti lapar, sudah. Tidak ada orang lelah itu kenyang, tidak ada. Orang lelah itu pasti lapar. Pada satu titik tertentu dia akan mengalami kelelahan, kelaparan, sampai akhirnya tersungkur di bawah Yakub. Terus kemudian lanjutkan ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Ya. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Iya, ini letaknya sudah pingsannya tadi. Saya katakan tadi, mulai dari tidak mati dulu tapi pingsan, tidak sadar sudah di situ. Tidak sadarnya bagaimana? Oh, dia tahu hak kesulungan seperti apa. Tahu ya, hak kesulungan kalau di Israel sana hak kesulungan itu hak untuk menikah terlebih dahulu, hak juga untuk menjadi kawin, bisa kawin terlebih dahulu, dan yang ketiga hak milik itu yang dimiliki. Itu hak sulung. Nah, dia mengerti hal itu, tapi karena itu tadi, karena lapar, ya pingsan akhirnya, tidak sadar. Ya. Hak kesulungan seperti apa dia tidak sadar seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, tidak mati dulu, tetapi tahapannya dia mulai pingsan, tidak sadar bagaimana istimewanya hak sulung itu. Kemudian loncat ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 demikian. Ya. Ayat yang ke 32 tadi sudah ya. 34 boleh. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum. Ayat 32 terlebih dahulu. Ayat yang ke-32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Iya, jadi inilah arti daripada ia meninggalkan kandang penggembalaan atau meninggalkan ibadah pelayanan. Karena apa? Sekali lagi, prakteknya bagaimana? Prakteknya itu memandang ringan, mengecilkan ibadah itu. Atau memandang ringan itu sama dengan hanya memandang sebelah. Tadi yang saya katakan, bodoh kamu, kok lihat aku ini, kamu ngapain kamu? Duduk di kemah terus di situ, apalagi kalau kita GPT ini terkenal dengan 3 macam ibadah. Ada 3 macam ibadah, ibadah raya, pendalaman Alkitab, doa penyembahan dan lain sebagainya. Oh, menurut orang ya sudah, orang yang bodoh di situ. Meringankan ibadah, meringankan kandang ibadah, kandang pengembalaan itu, yang seharusnya membuat dia dalam kehidupannya terpelihara, tapi ya itu tadi, memandang ringan, mengecilkan. Nah, akibatnya bagaimana? Kalau dalam kehidupannya meringankan atau menganggap remeh ibadah itu, hanya buang-buang waktu. Nah, sama dengan hanya buang-buang waktu aja ibadah ini. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang apa saja. Dunia kenal dengan time is money. Oh, lebih baik cari uang sekarang sebanyak-banyaknya. Menghadapi krisis seperti itu, cari uang sebanyak-banyaknya. Ini orang yang memandang ringan ibadah itu. Akibatnya bagaimana? Ibrani 12 ayat 16 sampai yang ke-17. Tak main-main akibatnya ini. Ibrani 12 ayat 16 sampai yang ke-17. Demikian.
Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya. Terus ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan tangisan yang luar biasa. Oh, dalam kehidupannya memang enak, dia dapat segala-galanya. Dapat daging, dapat rumah, dapat harta, dapat apa, kedudukan, semua dia dapat. Tetapi hanya tetesan cucuran air mata. Wah, ngeri kalau saya lihat ini. Makanya yuk Bapak Ibu, jangan ringankan ibadah ini. Jangan anggap enteng ibadah ini. Tapi ini menjadi satu kebutuhan utama kita dalam ibadah ini. Supaya ingat sekali lagi, tidak ada tetesan air mata kita sampai cucuran darah nanti. Kapan cucuran darah itu? Tangisan selama-lamanya di dalam lautan api yang menyala-nyala. Wah, terlalu ngeri. Akibat memandang ringan. Ya ini prakteknya. Orang yang meninggalkan Bethlehem tadi. Prakteknya itu memang enteng. Ringan, apa kok ibadah-ibadah kok. Saya dulu juga begitu. Sama juga sebelum saya ngerti tentang firman Tuhan. Tapi begitu saya mengerti firman Tuhan, perjuangkan dengan sungguh-sungguh ibadah itu. Apapun yang terjadi. Saya pernah kesaksian dulu di dalam kaum muda remaja juga. Dulu pernah terjadi sampai erupsi Gunung Bromo itu ya, ada hujan abu di situ. Nah, ya ibadah ya harus jalan, tetap jalan, biar hujan abu, biar apa, saya tetap beribadah melayani Tuhan. Tidak peduli, tidak ada boleh yang merintangi kita, menghalangi kita. Nah ini orang yang benar-benar dia memperjuangkan ibadah, mengutamakan ibadah dalam kehidupannya, supaya tidak ada tangisan. Memang tangisan masih ada dalam kehidupan kita, tapi saat kita beribadah melayani Tuhan, air mata itu dihapus sedikit demi sedikit, sampai tidak ada lagi air mata di dalam Yerusalem yang baru. Nah, semoga kita bisa mengerti dalam hal ini dan kita mengutamakan ibadah benar-benar dalam kehidupan kita. Ya, nah ini di dalam Perjanjian Lama. Ini contohnya Esau, tangisan sampai cucuran darah di lautan api yang nyala-nyala di neraka. Nah, contoh di dalam Perjanjian Baru ada juga. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 12 sampai yang ke-14. Lukas 15 ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Sampai 14 ya, terima kasih sudah sampai 14. Terima kasih. Ya inilah contoh dalam Perjanjian Perjanjian Baru ada. Seorang anak bungsu tadi sudah enak-enak, sama seperti Elimelek tadi, sudah enak-enak di Bethlehem, tempatnya roti, tempatnya makanan, tinggalkan. Nah, sama seperti anak bungsu ini juga kejadiannya. Dia sudah enak tinggal di rumah bapaknya. Apa yang dia butuhkan, apa yang perlukan, semua tersedia di situ. Tetapi dia tinggalkan rumah bapaknya tadi. Tinggalkan rumah bapaknya, dia jual habis-habisan hartanya untuk berfoya-foya tadi itu. Berfoya-foya menghabiskan hartanya hanya untuk itu tadi. Kalau prakteknya, bagaimana prakteknya meninggalkan kandang ini? Prakteknya itu tadi hanya mengejar kesukaan dunia. Mengejar kesukaan dunia, mengejar kepuasan dunia. Nah, ini sama seperti yang dilakukan anak bungsu tadi itu. Dia cari kepuasan dunia. Dan memang dia dapat, mungkin dia dapat kepuasan dunia, kesukaan dunia. Bisa contohnya seperti ke dugem, dunia gemerlap situ ya, bisa ke nightclub, bisa ke diskotik dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan dulu masa muda dulu. Banyak uang dulu saya kerja di farmasi, banyak uang. Kerjaannya ya seperti itu. Apalagi kalau lobi dokter, lobi apa, mainnya ke situ, ke diskotik, ke nightclub, kemana-mana, dugem juga di situ. Oh, rasanya seneng tadi. Nah, juga ingat khotbah Bapak Gembala kemarin, kesukaan itu memang luar biasa bagi daging. Tapi ya memang dia dapat seperti itu. Tapi satu waktu dia, satu titik habis semua hartanya di situ.
sampai terjadi kelaparan hebat, sampai benar-benar dia kelaparan. Akibatnya ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Iya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Karena lapar. Karena lapar ini. Betul-betul karena lapar. Terus? Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Iya. Terus sampai di situ, terima kasih. Jadi ini yang dialami oleh bungsu tadi, sudah tinggal enak-enak di rumah bapaknya. Sebenarnya semua, saya katakan tadi, semua sudah terjamin, semua serba ada di situ. Tapi ya itu tadi, karena hanya mengejar kepuasan dunia, mengejar sukacita dunia. Lewat apa ini? Ya lewat itu tadi. Kalau kita lihat bagaimana kesulitan lewat dugem, hati-hati juga loh. Lewat wisata juga loh. Oh, kalau begitu enggak boleh wisata dong, Pak Hari. Ya boleh, silakan. Tapi ya itu tadi, kalau pas nyanyi-nyanyi, lebih baik satu hari di pelataranmu, tapi nyanyinya di Selokambang di sana. Nyanyinya bisa-bisa di Watu Ulo di Jember sana. Lo bagaimana? Apa enggak boleh wisata? Ya silakan wisata. Tapi itu jangan sampai tinggalkan ibadah. Hati-hati sekali lagi. Nah, ini prakteknya orang yang meninggalkan ibadah dengan cari mengejar kesukaan atau kepuasan dunia. Dengan tinggalkan ibadah, lah menuruti kepuasan dunia. Memang puas, bisa lihat pemandangan enak bagi mata, semua bisa kita nikmati kepuasan seperti itu. Tetapi sekali lagi, akibatnya tadi dia di kandang babi, lapar dan di kandang babi. Tidak sadarnya bagaimana ya? Seringkali orang tidak sadar sama orang mabuk. Orang mabuk, saya dulu juga begitu, mabuk jatuh di got, buang, enaknya ya seperti di surga. Mabuk sudah jatuh di got, seperti di surga. Ya tidak sadar. Kalau orang tidak sadar ya seperti itu, tinggal di kandang babi dikira surga. Tidak sadar. Wah, terlalu ngeri tentang bagaimana orang yang lapar itu. Hilang dalam kandang sampai masuk ke dalam kandang babi. Babi ini berbicara tentang kenajisan. Wah, terlalu ngeri kalau hanya mengejar kepuasan dunia, kenikmatan dunia, kesukaan dunia, sampai jatuh di dalam kandang babi. Kalau tidak sadar gitu tadi saya katakan, wah sepertinya enak ya di surga, wah bisa, tapi di got sebenarnya di kandang babi sebenarnya, di kandang babi. Nah, semoga kita sungguh-sungguh bisa mengerti dalam hal ini. Nah, inilah prakteknya tadi saya katakan, meninggalkan Bethlehem, meninggalkan ibadah karena memandang ringan tadi dan hanya mengejar kepuasan dunia. Akibatnya tangisan, cucuran air mata sampai jatuh di dalam kandang babi. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya ayat 17 sampai yang ke-19. Demikian, lalu ia menyadari keadaannya. Cepat sadar. Tadi saya katakan, jangan pingsan, cepat sadar. Terus katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Iya. Terus? Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Ya, terima kasih. Sampai di situ saja. Jadi saudaraku yang terkasih, jalan keluarnya bagaimana? Ya cepat sadar kita ini. Ingat rumah Bapa. Cepat sadar sama dengan ingat rumah Bapa di situ. Karena di rumah Bapa tadi apa yang diingat tadi itu? Yang kita baca tadi. Di rumah bapaknya, apa mobilnya yang mewah? Mobil bapakku banyak, ada BMW, ada apa saja di situ. Enggak, dia enggak ingat itu. Di rumah bapakku rumahnya luas, lebar, baik, bagus dan lain sebagainya. Tidak, dia ingat seperti itu. Tapi yang dia ingat adalah di rumah bapakku banyak makanannya di situ. Banyak makanan di rumah bapakku. Lu kenapa harus tinggalkan ibadah pelayanan hanya untuk mengejar dan mengecilkan ibadah? Akibatnya tangisan luar biasa sampai kehilangan. Ayo cepat sadar, seperti anak bungsu tadi itu. Ingat rumah Bapak kita banyak makan supaya kita tidak lapar, tidak pingsan kemudian mati. Cepat sadar, kembali ke dalam rumah Bapak, kembali dalam Bethlehem, kembali dalam kandang penggembalaan. Di situ dia bisa terpelihara sungguh, tidak mati kelaparan, tidak sampai jatuh ke kandang babi, tetapi dia bisa terpelihara sungguh-sungguh. Kemudian di dalam Matius ayat yang 14, coba
kita akan baca Matius 14 ayat 19 sampai yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 ya sampai demikian 21. sampai 21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Artinya duduk di rumput ini sama dengan mantap dalam penggembalaan. Gemar seperti Yakub tadi, gemar untuk beribadah melayani Tuhan. Sama dengan mantap dalam penggembalaan. Terus ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Iya, terima kasih. Jadi ini cepat ingat kembali kepada Bapa dan duduk di rumput mantap dalam penggembalaan. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya ini. Ada 5.000 orang laki-laki di situ. Dan Tuhan Yesus mengadakan mukjizat yang luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, mereka tadi dikatakan di situ, mereka semua makan dengan kenyang. Dengan kenyang artinya itu tadi, mereka dipelihara oleh Tuhan. Kenyang berarti juga tentang kepuasan. Jasmaninya kenyang, batinnya juga puas. Sehingga kita tidak mencari kepuasan di tempat lain, tidak mencari kepuasan dunia tadi itu. Yang seperti tadi anak bungsu tadi. Karena apa tadi? Karena kita kenyang di dalam kandang pengembalaan tadi. Ada makanan yang sungguh-sungguh mengenyangkan dan memuaskan kita. Terpelihara dan juga ada sampai kelimpahannya loh tadi. Bukan hanya sampai makan kenyang, tidak. Tapi berkelimpahan. Artinya apa ini? Orang yang berkelimpahan ini bisa selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan dikatakan tadi, yang ikut makan kira-kira 5 orang laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi semua terpelihara dalam keluarga. Mulai dari istri, anak sampai kepada cucu juga terpelihara. Kalau kita itu tadi gemar, tekun di dalam kandang pengembalaan. Wow, Tuhan janjikan luar biasa. Bagi keluarga kita terpelihara sampai kepada anak cucu kita. Nah, semoga kita bisa mengerti dalam hal ini dan tidak menganggap ringan ibadah itu. Tidak mencari kepuasan lain karena kita dipuaskan oleh makanan kita. Firman Tuhan yang memuaskan kehidupan kita, sehingga kita tidak cari kepuasan yang lain di dunia. Nah ini saudaraku, ini terjadi kelaparan. Kenapa sampai terjadi kelaparan? Karena jawaban yang pertama, karena tinggalkan kandang pengembalaan, karena tinggalkan ibadah. Nah jawaban yang kedua saat ini kita akan lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Kenapa sampai terjadi kelaparan? Tadi yang pertama itu jawabannya, tinggalkan kandang. Kenapa terjadi kelaparan yang kedua? Jawabannya Bilangan 21 ayat yang ke-5. Demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wah, terlalu ini bangsa Israel. Sungguh saya katakan terlalu. Bangsa Israel hidup di padang gurun. Sebenarnya Tuhan sudah mengasihi bangsa Israel, memberikan mana loh setiap hari. Apa mana itu? Makanan dia. Makanan dia di padang gurun, tidak ada mana, ya mati semua bangsa Israel, pingsan dan mati. Nah ini Tuhan berbelas kasih dengan mengirimkan mana. Sudah sampai di situ. Mengirimkan mana setiap pagi. Tapi apa yang dikatakan oleh bangsa Israel tadi? Akan makanan yang hambar ini kami muak. Waduh, saya bilang, terlalu sungguh-sungguh. Terlalu sungguh-sungguh. Ada makanan tapi tidak mau makan. Nah ini terjadi kelaparan, aneh ini saya kira. Nah kalau tidak mau makan karena puasa, ya memang harus seperti itu, wajar, karena dia puasa. Tapi kini ada makanan tidak puasa, tapi tidak mau makan. Tidak mau makan ini. Wah ini yang luar biasa. Ini yang menyebabkan dia lapar. Makanannya enak misalkan ya, misalnya enak tapi tidak mau makan, ya itu tadi karena perutnya. Kalau saya ini kena asam lambung. Kalau udah meningkat asam lambungnya ini sampai ke mata juga, mata ini kadang-kadang buram, tidak bisa lihat. Ya lihat tapi bisa kabur di situ, bisa ke pensi larinya, macam-macam larinya ke situ. Karena ya itu tadi penyakit lambung ini ternyata. Tidak mau makan karena ya penyakit lambung. Nah ini penyakit yang rohani.
Ada makanan tapi tidak mau makan, muak. Makanya sekali lagi kalau saya juga berkunjung kepada orang-orang sakit di situ, mesti saya tanya kepada keluarganya, masih mau makan, Bu, Pak? Oh masih mau Pak. Waduh, ada harapan bisa sembuh, ada harapan untuk bisa sehat kembali. Tapi kalau sudah tidak mau makan Pak, aduh sedih saya mendengar hal itu, sedih saya. Karena kalau sudah tidak mau makan, tidak ada harapan lagi untuk bisa tertolong, untuk bisa sembuh. Oh ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada makanan tapi tidak mau makan. Karena tadi itu prakteknya bagaimana orang tidak mau makan, tidak ada makan, tidak mau makan. Itulah keras hati. Itu orang yang keras hati. Prakteknya orang tidak mau makan, ada makanan, itu orang yang keras hati tadi. Wah, tegar tengkuk seperti bangsa Israel, keras kepala. Sebenarnya ini yang saya persiapkan ini, untuk saya dikasih kesempatan menyampaikan firman, sebenarnya ini yang saya siapkan. Tapi Tuhan tekankan lain, ya harus ini, saya nurut kepada Tuhan, ini yang saya tekankan. Sebenarnya saya akan membawa tentang kekerasan hati. Tapi Tuhan tekankan ini, ya ini saya bawakan. Jadi prakteknya orang tidak mau makan tadi itu Allah yang keras hati. Ada makanan tidak mau makan, terlalu ngeri. Karena apa ya, dari orang yang tidak mau makan karena itu dari hatinya keras, tidak mau makanan-makanan yang apa namanya bisa menyehatkan, bisa membuat dirinya itu sehat kembali. Nah akibatnya bagaimana? Saya langsung karena memang waktunya terbatas saat ini. Kita akan baca di dalam Ayub pasal yang ke-33. Akibatnya kalau tidak mau makan. Ayub 33 ayat 7 sampai yang ke-8. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, ya. Demikian firman Tuhan. Jadi engkau tidak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Ayub 33 ayat yang ke-20 sampai 22. Maaf. Ayat 20 sampai 22. Demikian, perutnya bosan makanan. Ya, seperti bangsa Israel tadi, muak, bosan terhadap makanan. Hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Oh, hilang nafsunya. Apa makanan hambar ini? Nggak enak ini. Terus susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar. Ya, terus ada 2. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Iya, jangan sombong. Tidak mau makan, wah sombong. Ingat sekali lagi, kalau tidak mau makan tadi, seperti tadi saya sedih mendengar, kalau sudah tidak mau makan tuh sedih kita. Karena itu tadi sebenarnya ada harapan untuk sembuh, tapi karena tidak mau makan, ya ini tadi yang terjadi, hilang nafsu makannya dulu, tulang-tulangnya tidak kelihatan, tertutup daging, menyusut dagingnya, kemudian menonjol tulang-tulangnya kayak jerangkong. Saya juga kalau anak-anak saya lihat kalau buka baju dulu Andrew ya, makannya memang susah anak itu, sampai kelihatan ini gambang sulingnya. Aduh, kamu banyak makan susah orang tua ini kalau tidak mau makan. Oh, itu tulang-tulangnya mau menonjol, gambang sulingnya udah kelihatan sudah di sini, gambangnya itu kelihatan semua di situ. Ini kalau lama-lama dibiarkan sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka, membawa ke dalam maut, kematian. Jadi tidak main-main kalau tidak mau makan ini, tidak main-main. Ayo perhatikan saat ini, saat mendengar firman bagaimana telinga kita. Kalau makan makanan jasmani lewat mulut, tapi makanan-makanan rohani lewat telinga. Bagaimana? Bosan? Bagaimana? Muak? Bagaimana? Telinga kita. Apa hilang nafsu kita? Akibatnya sungguh sangat dahsyat, luar biasa. Dia mengalami, kalau saya ingat dulu, mana itu di daerah mana dulu yang di televisi yang kekurangan makan, Ethiopia ya? Ethiopia atau mana itu? Afrika juga itu. Waduh, saya lihat itu anak-anaknya, kasihan, lemas, tidak bisa ngapa-ngapain, tinggal tulang-tulangnya di situ. Lama-lama ya mati nanti kalau tidak mau makan. Kalau di sana memang tidak ada makanan, tapi ini ada makanan loh. Ini ada makanan dan tidak mau makan. Betapa sombongnya orang seperti itu, keras hatinya orang seperti itu. Tidak mau dengarkan firman Tuhan, tidak mau makan firman Tuhan. Wah, terlalu ngeri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kita akan baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, kamu mendengar firman Tuhan, ayo, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, ini jalan keluarnya. Supaya kita itu tadi tetap sehat,
tetap sempurna sampai bisa menuju ke arah kesempurnaan. Nah, jangan keraskan hati, dengar firman Tuhan, karena itu makanan kita. Tidak ada mana dulu mati orang Israel di padang gurun. Mau makan apa? Mau makan pasir. Tidak ada makanan di padang gurun di situ. Tapi Tuhan berbelas kasih memberikan mana setiap pagi. Nah, ini yang bangsa Israel bosan di situ. Cilaka sudah. Kalau kita juga gitu. Bangsa kafir ini tidak mau dengar firman Tuhan. Waduh, betapa mengerikan kehidupannya. Orang Israel jadi bangkai kok di padang pasir situ. Apalagi kita di luar bangsa Israel, bangsa kafir mau sombong-sombong, tidak mau dengar firman Tuhan. Wah, terlalu ngeri akibatnya. Nah, jadi makanya saat mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati, terima itu firman Tuhan, karena itu kebutuhan makanan kita. Ayat Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biar kita sadar saat ini kita hidup tidak dari nasi saja, karena kita orang Indonesia, makanan kita nasi, bukan roti. Sudah sampai di situ, bro. Makanan kita bukan roti tapi nasi. Saya pernah dulu makan roti pada waktu saya dulu up country keluar kota di daerah mau ke Dili, timur sana. Saya nginep di hotel di situ, dikasih makanan sarapan pagi roti sama telur. Saya makan roti sama telur itu. Wah, jam 9 lapar lagi karena bukan makanan pokok. Nah, bukan makanan pokok, dikasih roti nggak makan. Makanya kalau orang Indonesia bukan roti tapi nasi. Tuhan Yesus katakan kalau manusia hidup bukan dari nasi saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi biarlah kita sadar saat ini, bukan hanya nasi yang kita kejar, tapi yang kita utamakan adalah roti, adalah firman Tuhan tadi. Rumah roti pribadi Yesus yang ada di palungan, makanan pokok kita di situ. Terus ayat yang Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 50. Yohanes pasal 6 ayat yang ke 49 sampai 50. 48 boleh 48. Ayat yang ke-48 demikian. Akulah roti hidup. Ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ya, kalau hanya makan nasi saja ya nanti mati di padang gurun. Terus inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya, sudah sampai di situ ya, ayat yang ke-40. Jadi akulah roti hidup katanya Tuhan. Jadi biarlah kita menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah kebutuhan utama kita. Saya garis bawahi, saya tekankan sekali lagi, bahwa kita menyadari, baiklah kita menyadari bahwa firman Tuhan itu, roti tadi itu yang turun dari surga, pribadi Yesus, firman tadi adalah kebutuhan utama kita. Jauh melebihi dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu kebutuhan pokok kita, adalah makanan rohani, firman Tuhan. Sebab manusia tadi jelas tidak hidup dari makanan jasmani saja, tapi harus makanan dari surga, roti yang hidup tadi. Jadi menyadari bahwa roti firman Tuhan adalah kebutuhan utama kita, sehingga kita bisa tidak mengutamakan kebutuhan yang lain, tapi lebih mengutamakan ibadah pokok sampai membawa kehidupan yang kekal bagi kita. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ayo, jangan tinggalkan Bethlehem tadi dengan cara mengecilkan ibadah, mencari kepuasan dunia sampai tidak mau makan. Jadi kesukaan seorang gembala, Bapak Ibu, saya kasih tahu kesukaan gembala, kalau bisa anak-anaknya itu bisa berada di kandang, ini jauh melebihi kesukaan dia punya rumah besar, punya mobil mewah dan lain sebagainya. Kesukaan seorang gembala ini kalau melihat domba-dombanya itu bisa masuk dalam kandang, wah, jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Betul ya Pak Yanja ya? Betul seperti itu. Kesukaan seorang gembala kalau melihat domba-dombanya itu bisa datang di dalam kandang di situ, duduk dengan makan dan bisa makan firman Tuhan. Jauh melebihi kesukaan yang ada di dunia ini. Ini semoga kita bisa mengerti, dan hendaklah saat ini kita bisa sungguh-sungguh memperhatikan kandang Bethlehem itu dalam kehidupan kita, sehingga kita ada jaminan untuk bisa masuk kehidupan kekal di surga selama-lamanya. Nah, ayat yang ketiga, yang terakhir, jawaban yang ketiga, kenapa lapar tadi? Jawabannya jelas tadi ya, nomor 2 jelas tadi. Kemudian yang ketiga saat ini
Kita akan baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Ini jawaban yang ketiga kenapa sampai terjadi kelaparan. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin, terima kasih Bu. Ini mungkin sebagai seorang gembala atau itu sungkan ya menyampaikan ini. Takutnya nanti wah ini takut ini dikira nggak punya apa-apa sampai sehingga itu tadi ngeri. Tapi tidak harus disampaikan memang ini. Kenapa sampai terjadi kelaparan? Nah, tadi 1/10 ada kaitannya dengan persediaan makanan tadi. Persepuluhan itu ada kaitannya dengan persediaan makanan. Jadi kenapa lapar? Karena tidak punya persediaan makanan. Tidak punya persediaan makanan. Nah, ini kenapa sampai terjadi kelaparan? Karena itu tadi jawabannya. Karena tidak punya persediaan makanan. Makanannya habis dimakan hari ini selesai, makan habis gitu besok tidak ada lagi sudah. Tidak ada lagi yang mau dimakan karena tidak punya persediaan makanan. Wah, habiskan saat ini saja. Ini kenapa sampai terjadi kelaparan. Jadi prakteknya kenapa sampai tidak ada persediaan makanan, yaitulah orang yang kikir serakah. Prakteknya orang tidak punya persediaan makanan, itulah orang yang kikir serakah, tidak bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan, bahkan sampai tidak bisa mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ingat tadi ya, persepuluhan itu ada kaitannya dengan persediaan makanan. Kalau tidak ada persediaan makanan ya lapar, sungguh-sungguh lapar, terjadi lapar. Memang harus disampaikan, saya memberikan pengertian kepada anak kaum muda juga. 1/10 itu sama dengan kalau kita mempunyai, supaya kita bisa terima dengan sederhana saja ya. Ya kalau kita misalkan seorang petani punya sawah, misalkan 1 petak, dia dari hasil sawah itu penghasilan misalkan 1 juta lah, dia pada panenan 1 juta seperti itu. Mau dihabiskan ya bisa, dihabiskan 1 juta, dihabiskan pakai bisa. Tapi dia tidak punya persediaan makan. Tapi kalau dia kembalikan tadi persembahan 10/10 dan persembahan khusus tadi itu, sama dia ambil itu tadi untuk beli bibit, ya itu tadi untuk persediaan makanan. Sisanya silahkan mau makan, mau apa, mau dihabiskan silahkan. Tapi ingat 1/10 tadi persediaan makanan kita. Untuk cari bibit lagi, kita tabur lagi di situ. Itu persediaan makanan kita untuk panen berikutnya. Demikian terus siklusnya, demikian. Siklusnya seperti itu. Jadi membawa kita, pemikiran kita bisa menangkap tentang persepuluhan ini. Ini persediaan makanan. Kenapa terjadi lapar? Yaitu tadi karena kikir serakah. Tidak bisa memberi kepada sesama dan juga tidak mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan itu apa sih? Ucapan syukur kita bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Ucapan syukur kita kalau kita diberkati oleh Tuhan. Itu tandanya kita bisa kembalikan. Bukan iuran loh ya. Persepuluh itu bukan iuran, tapi sesuatu yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan nilai kecil, besarnya persepuluhan kita. Saya dulu juga mungkin mungkin kecut, saya perpuluhan juga sedikit nanti gini. Bukan itu yang Tuhan lihat, tetapi berbicara tentang ketaatannya. Berbicara tentang ketaatannya. Berapa yang Tuhan berkatkan kepada kita, harus kita kembalikan persepuluhan kepada kita. Sebab kaitannya dengan persediaan makanan. Tidak ada persediaan makanan, sudah pasti kelaparan. Pasti terjadi kelaparan. Nah, makanya itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo perhatikan sungguh-sungguh. Saat kita diberkati oleh Tuhan, ayo kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena ada makanan, tidak ada makanan ya lapar nanti. Nah akibatnya kalau tadi kikir serakah tadi itu, beberapa ayat lagi di dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Amos pasal 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-11 demikian. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terus sampai 14. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. 13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak taruna karena haus. Pingsan terus. Mereka yang bersumpah demi Asima
Dewi Samaria, dan yang berkata, demi ilahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Langsung mati, rebah, pingsan, dan langsung mati. Karena sekali lagi tidak ada persediaan makanan. Akibatnya kelaparan rohani yang luar biasa nanti terjadi. Sungguh-sungguh dahsyat. Orang sampai mencari ke laut, ke darat, semua dicari tapi tidak menemukan. Mulai pingsan sampai akhirnya rebah, tidak bangkit lagi. Kengerian yang luar biasa akibat tidak ada persediaan makanan. Nah, makanya ayo Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan Bethlehem. Tetap utamakan itu. Jangan pandang ringan, tetapi kita utamakan sehingga kita tetap bisa memperoleh janji daripada Tuhan sampai kehidupan yang kekal. Nah, jalan keluarnya ayat yang terakhir. Jalan keluarnya Kejadian pasal yang bukan ayat, masih ada 2 ayat lagi. Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai 36. Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Terus baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Terus mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Jadi ini jalan keluarnya supaya kita tidak terjadi kelaparan tadi. Ya, jadi jalan keluarnya bagaimana? Ayat 33 tadi, sebab itu baiklah Fir'aun, tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Nah, kita harus menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Bagaimana caranya? Ya tadi seperti yang disarankan kepada Yusuf, kepada Fir'aun itu, mengumpulkan gandum 1/5 dari hasil kelimpahan. Saat kita diberkati oleh Tuhan, ya kembalikan itu. Kalau dulu Yusuf mengumpulkan 1/5, tapi saat ini bagi kita, ayo kita sama dengan mengumpulkan 1/10 dari hasil kita ini sebagai persediaan makanan. Itu jalan keluarnya. Harus menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana, mengumpulkan gandum tadi, berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan dengan mengambil 1/10 dan kita persembahkan kepada Tuhan, supaya itu tadi kita tidak terjadi kelaparan. 7 tahun kelaparan dulu di Mesir itu, supaya tidak terjadi kelaparan seperti itu. Dia terpelihara saat kelaparan di situ, dia terpelihara karena dia punya persediaan makanan. Nah, ini orang yang bijaksana, ini orang yang berakal budi di situ. Dia bisa kumpulkan di situ persediaan makanan tadi. Selama masa kelimpahan dia kumpulkan. Prakteknya bisa mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, milik Tuhan, dan bisa juga persembahan khusus tadi sesama yang membutuhkan juga. Nah, ini menjadi orang yang bijaksana, berakal budi dengan mengembalikan persepuluhan. Ayat yang terakhir, Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai yang ke 12. Diulang lagi ayat yang 10. Ayat 10 sampai 12. Ayat ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Terus? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Kalau kita praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, selagi kita berkelimpahan, musim kelimpahan ini, ingat nanti ada kelaparan. Amos tadi sudah menceritakan, sudah menubuatkan. Nah, ingat sungguh-sungguh saat ini firman Tuhan membawa kita supaya kita menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana saat kelimpahan itu. Jangan kita itu tadi menjadi orang yang kikir, serakah, milik Tuhan dirampas hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi kembalikan kepada Tuhan, dan kembalikan juga persembahan khusus tadi sesama yang membutuhkan
untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan semua kita bisa mengembalikan tadi, sehingga kita punya persediaan makanan sampai pada musim kelaparan nanti kita bisa terpelihara oleh Tuhan. Dan tadi ayat yang ke-20 tadi, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan, maka kita disebut menjadi orang yang berbahagia tadi, dan menjadi negeri kesukaan. Kesukaan tadi, ingat kembali kesukaan Bapak Gembala kemarin, kesukaan ini kesukaan surga, bukan kesukaan dunia tapi kesukaan surga. Kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku semua, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik untuk kita nyanyikan satu pujian, Jangan Tinggalkan Bethlehem. Ada silakan. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teguh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kiranya upahmu besar di surga selama-lamanya. Lagu ini lagu lama sebenarnya, tapi begitu saat mengena dalam firman Tuhan. Jangan tinggalkan Bethlehem. Apapun yang menghalangi kita harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Mari sandang semua bangkit diri. Kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, itu roti makanan kita. Kalau kau mau dapat teguh, rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kiranya upahmu besar di surga selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan rumah roti kandang gembala. Mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teguh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan itu tadi yang Tuhan janjikan. Kamu disebut kesukaan bagi semua orang, bagi Tuhan. Besar di surga selama-lamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kalau yang hafal sudah tundukkan kepala. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau
upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga, kekal selamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Sungguh firman-Mu membuat kehidupan kami untuk tidak lagi mengecilkan ibadah. Kami tidak mau lagi tinggalkan Bethlehem Tuhan, tapi kami memandang sesuatu ibadah, sesuatu yang besar, karena memberikan keuntungan yang besar bagi kami Tuhan, untuk memberikan janji untuk hidup sekarang ini kami dipelihara, anak-anak bahkan sampai anak cucu kami terpelihara, bahkan juga pemeliharaan-Mu secara berlimpah. Kami bisa mengucap syukur dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan upah yang lebih besar daripada itu semua Tuhan adalah kami bisa masuk ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Engkau di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tetapkan sungguh-sungguh firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya sekali lagi Tuhan kami selalu mengutamakan ibadah, menganggap ibadah itu sesuatu yang utama dalam kehidupan kami. Karena sekali lagi Tuhan, kami tidak mau kelaparan Tuhan, pingsan bahkan sampai binasa, tetapi kami mau terpelihara bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bisa mengucap syukur saat ini atas segala kasih kemurahan-Mu lewat pernyataan kasih-Mu, firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, ibadah kita berlangsung seperti hari ini, ibadah tatap muka, namun hanya untuk hari Minggu saja saudara sekalian. Yang kedua, pengumuman yang saya bagikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan atau dalam persembahan kolekte, boleh langsung saja memasukkannya ke dalam kotak yang ada di belakang. Bisa memasukkannya sebelum ibadah atau setelah ibadah. Dan pengumuman ketiga yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti jam 10 ada acara pemberkatan pernikahan dari saudara kita, dari kerabat kita, yaitu Budi Wijaya Lukman dengan Rika Chandra Meliana. Itu jam 10 nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu juga teman kami pribadi, teman badminton, dan dia sudah menemukan tulang rusuknya, dan mungkin setelah dia kami semua akan menemukan tulang rusuk kami ya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak perempuan, tolonglah ya. Ya sekalian promosi Bapak Ibu Saudara. Tadi aku di woro-woro promosi bro ya katanya. Tak promosiin nah. Namun sebelum kasih mereka, kasih akun saya desek Bapak Ibu Saudara. Oke, demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih bagi setiap sidang jemaat yang sudah hadir di pagi hari ini. Tuhan Yesus sedang memberkati kita semua, dan saya mohon dengan hormat Bapak Gembala kita untuk dan Bapak Gembala kita yang akan membawakan kita di dalam doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan begitu kuat dan nyata, dan memang itu di dalam akhir-akhir waktu ini, segala apa yang saya dengar di belakang itu menjadi suatu kerinduan dan angan-angan saya. Saya bersyukur oleh karena di antara kita ada orang yang punya hati yang sama, yang menyampaikan kehendak Tuhan yang sangat mulia. Tugas kita cuma satu, saudaraku. Jangan kita mengeraskan hati kita. Hidup kita bukan hanya dari makanan di bumi ini, tetapi kita hidup oleh karena firman Allah. Bukan saja dari roti kita ini hidup, tetapi dari firman Allah. Penciptaan manusia, saudaraku, sangat berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk lain itu diciptakan, jadilah maka jadi, jadilah maka jadi. Keluarlah dari bumi, keluarlah dari laut, terbitlah dari angkasa, semua jadi. Tetapi manusia, buatan tangan,
karya terbesar dari Allah. Dan untuk hidupnya bukan hanya hidup begitu saja, tapi Tuhan memberikan rohnya, sehingga manusia tidak lagi tergantung kepada bumi serta sekalian isinya, tetapi betul-betul tergantung dari firman dan roh Allah yang ada di dalam kita. Jikalau kita meninggalkan pokok kehidupan itu, apa yang bisa kita peroleh, saudaraku, dari dunia ini? Kita bukan dari dunia, kita ini dari Allah. Kalau kita meninggalkan Allah, habislah kita. Kita bukan manusia lagi, hanya menjadi makhluk yang seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Oh, firman Tuhan luar biasa hari ini. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di dalam surga, hati kami bergejolak, bersyukur, berterima kasih buat firman yang Engkau perdengarkan pada pagi ini, Tuhan, yang kembali menggugah perasaan terdalam di dalam hati ini, supaya kami tidak mensia-siakan waktu yang Tuhan beri, supaya kami tidak menukarkan dengan hanya sepiring makanan. Bahkan kami menghina Tuhan, sehingga kami terjerembab di dalam kenajisan tanpa kami rasakan. Tuhan, oleh sebab itu firman-Mu datang pagi ini, menggugah kami kembali, untuk kami balik kepada Engkau, untuk kami setia di dalam ibadah. Karena kuasa ibadah itu adalah mengubah kehidupan kami. Ibadah itu berguna bukan untuk saat-saat kami hidup di dunia, tetapi sampai di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, keselamatan kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Peliharakan Tuhan keluarga ini untuk senantiasa setia di dalam melayani Engkau, dan Engkau tambah memakai mereka untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat siang.